Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan menyampaikan hasil lesson saya terkait materi konflik dan stres kerja dalam mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan. Baik, langsung yang pertama yaitu pengertian konflik. Konflik dapat didefinisikan yaitu sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Secara garis besar, konflik kerja yang terjadi terbagi atas dua jenis, antara lain substantif dan emosional. Substantif konflik adalah perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur dan pembagian jabatan pekerjaan. Sedangkan emosional konflik terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Berikut adalah jenis-jenis konflik kerja. Yang pertama, konflik interpersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Dan yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Serta yang terakhir, konflik antar organisasi. Faktor-faktor konflik kerja. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kemantapan organisasi, sistem nilai, sistem lain dalam organisasi. Sedangkan faktor eksternal mencakup keterbatasan sumber daya, kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Yang ketiga, derajat ketergantungan dengan pihak lain, pola interaksi dengan pihak lain. Cara mengatasi konflik kerja, yaitu hadapi konflik. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga, tujuan tingkat tinggi atau leap subordinate goal. Dan yang keempat, peluasan sumber atau expansion of research. Yang kelima, menghindari konflik atau avoidance. Yang keenam, melicinkan konflik atau smoothing. Yang ketujuh, meminta perintah dari yang berwenang atau authoritative commands. Yang kedelapan, mengubah variabel struktural. Adapun stres kerja. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Yang pertama, lingkungan fisik yang terlalu menekan atau kebisingan, temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang. Kedua, kurang kontrol. Ketiga, kurang hubungan interpersonal. Dan keempat, kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Berikut adalah cara mengatasi stres kerja dan ada dua pendekatan dalam manajemen stres, yaitu satu, pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan organisasional. Yang pertama, pendekatan individual, penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, peluasan jaringan dukungan sosial.
Sedangkan pendekatan organisasional yaitu menciptakan iklim organisasi yang mendukung adanya penyelesaian personal dan penempatan kerja yang lebih baik, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional, penetapan tujuan yang realistis, pendesainan ulang pekerjaan, perbaikan dalam komunikasi organisasi, serta yang terakhir membuat bimbingan konseling. Adapun bentuk konflik dalam organisasi, yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Konflik fungsional, konflik yang terjadi dari bermacam dua fungsi dalam organisasi. Konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Konflik formal-formal atau konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dan organisasi formal. Penyebab konflik yaitu koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas, dan tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam orientasi kerja, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi intensif atau reward, strategi pemotivasian yang tidak tepat. Cara mengatasi konflik. Yang pertama pemecahan masalah, yaitu tujuan tingkat tinggi, peluasan sumber, menghindari konflik atau avoidance, melicinkan konflik, perintah dari wewenang, mengubah variabel manusia, mengubah variabel struktural, dan mengidentifikasi musuh bersama. Pendekatan stres kerja ada 4. Pendekatan dukungan sosial, meditasi atau meditation, biofeedback, dan program kesehatan pribadi atau personal wellness programs. Cara mengatasi stres kerja. Pola sehat, pola humoris, pola patologis. Untuk menghadapi stres dengan cara sehat atau humoris, dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres, dan meningkatkan daya tahan pribadi. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.